Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan tetap melanjutkan operasi militer di Lebanon. Meskipun muncul upaya mediasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Netanyahu menyampaikan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Trump dan menegaskan sikap Israel terkait ancaman yang berasal dari Hizbullah. Menurut Netanyahu, Israel tidak akan ragu mengambil tindakan militer lebih lanjut. Termasuk menyerang sasaran yang disebutnya sebagai target teror di Beirut apabila Hizbullah terus melancarkan serangan terhadap wilayah dan warga Israel. Dirinya juga menegaskan bahwa kebijakan keamanan Israel tidak mengalami perubahan. Selain itu, operasi militer yang tengah berlangsung di wilayah Lebanon Selatan akan tetap dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut muncul setelah Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa Israel dan Hizbullah telah mencapai kesepahaman untuk menghentikan aksi saling serang. Sejumlah media Israel melaporkan bahwa Netanyahu dan Trump sempat melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon. Untuk membahas perkembangan situasi keamanan di Lebanon serta ketegangan yang melibatkan Iran. Percakapan itu berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas militer Israel di Lebanon dan beberapa jam setelah Netanyahu menginstruksikan angkatan bersenjata Israel untuk melancarkan serangan udara ke wilayah Beirut. Di sisi lain, media Iran melaporkan bahwa Teheran memutuskan menghentikan komunikasi dengan Washington. Dan menangguhkan pembahasan terkait situasi regional menyusul meningkatnya serangan Israel ke Lebanon. Sementara itu, lembaga penyiaran publik Israel mengungkapkan bahwa militer Israel sempat merencanakan serangan terhadap kawasan pinggiran selatan Beirut pada Senin pagi. Namun, operasi tersebut dilaporkan ditunda setelah adanya campur tangan diplomatik dari Amerika Serikat. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Situasi semakin memanas setelah konfrontasi yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berkembang ke sejumlah wilayah, termasuk Lebanon. Serta berdampak pada jalur strategis perdagangan dunia seperti Selat Hormuz.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan bahwa Israel akan kembali menghadapi Teheran apabila serangan terhadap Lebanon terus dilakukan. Ghalibaf menegaskan Hizbullah dan Iran merupakan satu kesatuan sehingga perdamaian juga harus terjadi sepenuhnya di Lebanon. Ghalibaf menekankan selama beberapa hari terakhir Iran bekerja secara intensif untuk menghentikan serangan Israel terhadap Lebanon melalui negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia pun mengancam akan kembali menangguhkan pembicaraan tersebut apabila Israel tidak segera menyetop serangan. Dilansir dari kantor berita Iran, Ghalibaf menyebut setiap kesepakatan yang dicapai untuk mengakhiri perang akan mencakup penghentian serangan di semua lini. Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, pada bagiannya pun berterima kasih atas upaya Iran dalam menghentikan serangan Israel. Ia menegaskan negaranya tidak akan pernah melupakan sikap positif tersebut. Israel masih melancarkan serangan ke Lebanon saat Amerika Serikat Iran sedang terlibat pembicaraan damai dan gencatan senjata. Iran murka karena kesepakatan gencatan senjata termasuk penghentian serangan di Lebanon. Israel dan Lebanon sendiri sepakat gencatan senjata sejak 17 April. Iran pun mengancam akan menghentikan negosiasi apabila Israel masih terus menyerang Lebanon Selatan. Amerika Serikat dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi untuk memperluas jangkauan pengerahan senjata nuklirnya ke sejumlah negara anggota NATO di Eropa.
Dikutip dari The Independent, para pejabat tinggi Amerika Serikat telah mengindikasikan keterbukaan mereka untuk menambah daftar negara penampung armada pesawat pengebom berkemampuan nuklir. Di luar 6 negara Eropa yang saat ini sudah memilikinya. Laporan yang diterima pertama kali dirilis oleh The Financial Times, mengutip 3 sumber yang mengetahui persis jalannya diskusi internal yang sedang berlangsung tersebut. Melalui rencana ini, Amerika Serikat bermaksud menambah pangkalan operasional bagi jet tempur berkemampuan ganda atau DCA milik mereka, yang dirancang khusus untuk mampu meluncurkan hulu ledak serangan nuklir. Namun, surat kabar tersebut memperingatkan bahwa kesepakatan apapun untuk memperluas kemampuan Amerika Serikat dalam menampung senjata nuklir bukan hal yang akan segera terjadi. Sejauh ini, ketertarikan terbesar justru datang dari negara-negara anggota NATO yang berada di sayap timur dan berbatasan langsung dengan area pengaruh Rusia. Polandia serta beberapa negara di kawasan Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania disebut-sebut sangat berminat untuk menjadi tuan rumah bagi pangkalan jet DCA tersebut. Hingga saat ini negara-negara tersebut dilaporkan terus melakukan lobby dan diskusi intensif via saluran diplomatik resmi NATO. Reuters sendiri belum bisa memverifikasi laporan tersebut secara mandiri. Sementara pengajuan konfirmasi kepada Gedung Putih, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon, maupun markas besar NATO belum mendapatkan respons resmi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengklaim Washington telah menyita aset kripto milik Iran senilai sekitar 1 miliar US dollar atau sekitar 17,8 triliun rupiah. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari tekanan ekonomi yang membuat kondisi keuangan Teheran semakin terjepit.
Dalam Forum Ekonomi Nasional Reagan, Bessent menyebut kampanye ekonomi yang dijalankan Amerika Serikat setelah perang dengan Iran telah memangkas sumber pendanaan pemerintah Iran. Ia bahkan menilai kondisi ekonomi negara itu kini berada di ambang krisis. Bessent mengklaim dampaknya mulai terlihat pada kemampuan pemerintah Iran membiayai operasional negara. Ia memperkirakan sebagian besar personel militer mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Sementara inflasi disebut melonjak hingga menembus angka yang sangat tinggi. Selain menyita aset kripto, Washington juga mengaku membekukan aset dan menargetkan berbagai properti yang diduga terkait pejabat Iran. Menurut Bessent, langkah itu dilakukan bersama sejumlah sekutu Amerika di Eropa. Ia menuduh aset-aset tersebut berasal dari dana yang seharusnya menjadi milik rakyat Iran, tetapi digunakan oleh elit pemerintahan untuk kepentingan mereka sendiri. Bessent juga menyinggung negosiasi yang masih berlangsung antara Washington dan Teheran. Ia menilai struktur kepemimpinan Iran saat ini telah banyak berubah setelah perang beberapa bulan terakhir, sehingga proses perundingan menjadi lebih rumit. Di sisi lain, Bessent menilai langkah Iran yang menyerang negara-negara tetangganya justru mempersempit ruang gerak Teheran. Menurutnya, tindakan tersebut membuat negara-negara kawasan Teluk semakin terbuka bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menekan aktivitas keuangan Iran. Amerika Serikat mulai meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran sejak konflik pecah pada akhir Februari. Selain operasi militer, Washington juga menjalankan serangkaian sanksi dan penyitaan aset yang diklaim ditujukan untuk melemahkan kemampuan finansial Teheran. Iran memperingatkan Israel akan kembali berhadapan
dengan Teheran apabila serangan ke Lebanon tidak segera dihentikan. Ancaman itu disampaikan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf di tengah berlangsungnya pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan penghentian perang harus berlaku di seluruh medan konflik, termasuk Lebanon Selatan. Menurutnya tidak akan ada perdamaian yang utuh jika serangan terhadap Lebanon terus berlangsung. Ia mengungkapkan Iran dalam beberapa hari terakhir aktif berkomunikasi dengan Amerika Serikat untuk mendorong penghentian serangan Israel. Namun, Teheran siap menangguhkan proses tersebut apabila operasi militer Israel di Lebanon tetap berlanjut. Peringatan itu muncul karena Israel masih melancarkan serangan, meski gencatan senjata dengan Lebanon telah berlaku sejak 17 April lalu. Kondisi tersebut memicu kemarahan Iran yang menilai penghentian serangan di Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan yang sedang diupayakan. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri turut menyampaikan apresiasi atas upaya Iran dalam mendorong berakhirnya serangan Israel. Ia menegaskan Lebanon tidak akan melupakan dukungan yang diberikan Teheran. Iran kini menunggu langkah Israel di lapangan. Teheran menegaskan kelanjutan negosiasi akan dipertaruhkan jika serangan ke Lebanon Selatan terus berulang. سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک